Marvin berdiri dan mengawasi orang-orang yang sedang sibuk bekerja. Dengan memunggungi Aislinn, dia pun berkata, "Nona Wilma, jika Anda menikah dengan Raymond Harvard, berarti Anda bisa mendapatkan segalanya." Sedikit pun Aislinn tidak tersanjung. Malah, ketika mendengar nama Raymond, rasanya dia mau muntah. "Tidak perlu kau sebut nama pria busuk itu, bukankah dia yang telah membuatmu berada di penjara?" Marvin memasukkan tangannya ke saku celana dan berkata, "Betul, dia memang pria busuk. Tapi, saya tidak bahas busuknya. Saya bahas kecocokan jika kalian berdua bersanding." Mendengar kata cocok, Aislinn mencebik malas. "Hah, saya dan pria sombong itu tidak akan pernah cocok dalam hal apapun. Sedikit pun saya tidak ada rasa kagum dan suka padanya. Tuan Rak, jika bukan karena harta bapaknya, dia tidak akan dihormati banyak orang." Dari pengakuan Aislinn tersebut, sepertinya di antara dua keluarga besar terdapat dendam pribadi. Ya, tidak jauh dari perkara bisnis. Secara keseluruhan, keluarga Harvard dengan segenap orang-orang di sana memang rata-rata licik, karena bos besarnya memang licik. Raymond hanyalah sebuah sentuhan kecil dari semua kelicikan Harvard. Kesombongan dan kelicikan tersebut juga turut dirasakan oleh keluarga Wilmer. Contoh kasus terbesar adalah bisnis Wilmer sebagian besar, mungkin sekitar 90%, berada di luar ibu kota Gloriston. Mereka kaya, tapi termarginalkan. Jika mereka melawan, bisnis besar mereka bakal terancam. Konsekuensi besar jika ingin bersaing dalam hal bisnis dengan Harvard, ia harus bisa menerima kekalahan, baik kecil maupun besar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perseteruan antara Harvard dan Wilmer sudah berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Harvard Corp vs The Aksi, ibarat perseteruan antara Barca dan Madrid, atau seperti Amerika dan Rusia. Begitulah, jika Harvard bersaing secara sehat dan tidak bermain licik, mereka tidak akan berjaya seperti sekarang. Semua pencapaian yang mereka raih bisa didapat dengan cara kotor dan keji. Mereka hebat karena mereka kotor. Itulah alasan kenapa kami ingin mengalihkan bisnis dari sektor energi ke sektor teknologi dan properti, beber Aislinn. Marvin berdecak kagum, perusahaan sebesar The Aksi bisa kewalahan menghadapi Harvard Corp. Jika The Aksi perlahan mundur, berarti mereka tidak ada saingan. PK, Aislinn malah tersenyum tipis dan berkata, "The Aksi akan perlahan mundur karena tidak tahan. Nanti, sebentar lagi, bisnis keluarga Rak yang akan menyaingi mereka." Kemudian dia memandangi punggung Marvin yang teguh. Spat yang dia dapatkan sungguh menarik. Marvin berdiri di hadapannya. Sementara di ujung sana sekitar 50 meter, ratusan orang sedang sibuk bekerja mengerjakan proyek. Tidak salah lagi. Dialah orangnya, batin Aislinn dengan mata yang penuh kekaguman. Marvin masih mencari cara agar Aislinn segera angkat kaki dari tempat ini. "Seharusnya Anda disibukkan dengan pekerjaan di kantormu, Nona Wilma. Justru saya sekarang sedang sibuk dengan pekerjaan yang jauh lebih penting. Di hadapan saya akan segera dibangun pabrik dengan nilai yang sangat besar dan tidak ada di dunia, kecuali hanya ada di sini, Gloriston City, Distrik Rockley." Dinamakan Distrik Rockley karena sebagian besar wilayahnya milik keluarga Rak. 5 generasi di atas Marvin Rak yang pertama kali menempati wilayah ini. Seluruh yang bermarga Rak menyebar ke seluruh dunia, sementara yang tersisa di Gloriston hanyalah keluarga Warner Rackstone. Tidak disangka, ternyata di bawah tanah yang tampak dari luar hanya hutan belantara dan tanah luas yang diisi oleh lalang ini menyimpan harta karun yang berlimpah ruah. Namun, hingga saat ini Marvin masih merahasiakannya, melainkan hanya segelintir orang kepercayaan yang mengetahuinya. Aislinn melanjutkan, "Sebentar lagi nama besar keluarga Rak akan terangkat naik tinggi ke langit, kemudian nama itu akan bisa dibaca oleh semua orang yang ada di Gloriston, bahkan di penjuru Chemisland." Dia pun tersenyum penuh kekaguman. Di balik keceriaan itu, ada rasa cinta yang membludak di relung jiwanya. Aislinn makin terkesima. Meskipun telah berusaha semampunya agar kiranya Aislinn beranjak untuk pergi, hasilnya nihil. Hingga siang hari Aislinn masih saja menempeli Marvin. Makin lama, Marvin makin tidak nyaman. Setelah berjam-jam mengawasi proyek dan ngobrol dengan Aislinn, Marvin pun kembali ke kantor dan masih ditempel oleh Aislinn. Di ruang kerjanya, Marvin menunjukkan wajah masamnya.
Aselin duduk dan berkata cemas. Tuan Rak harus segera makan. Wajah Anda tampak pucat. Ayo kita cari makan, kita cari resto keren terdekat saja. Ajaknya bersemangat. Astaga, Marvin bukan lapar dan lemas, tapi malas. Kalau saja di hadapannya ini wanita biasa-biasa, sudah dari tadi kena usir. Muka Marvin makin masam. Silakan Anda cari makan sendiri, Nona Welma, ucapnya masih ramah. Nanti saya belum lapar. Aselin langsung memberengut manja. Padahal, saya sudah kepingin sekali bisa makan berdua dengan Tuan Rak. Marvin baru paham bahwa orang kaya rupanya mempunyai tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, sampai lupa membedakan antar percaya diri dengan tidak punya malu. Jikalau Aselin memang peka dan punya rasa malu, seharusnya dari tadi dia cabut dari sini. Sebaliknya, dia malah kegeeran dan berpikir bahwa semua pria pasti akan suka padanya. Aselin terjebak dalam cara berpikir yang keliru. Sebuah studi mengatakan bahwa jika sedang jatuh cinta, sebagian sisi otak yang terkait dalam hal kognitif akan terganggu. Kali ini otak Aselin agak terganggu. Saat dopamin di kepalanya meledak karena mengekspresikan rasa kagum dan cinta di hatinya. Saat itulah dia salah dalam mempersepsi. Pertama, dia berpikir bahwa semua pria pasti menyukainya. Kedua, karena dia merasa cantik dan populer, dia berpikir bahwa tidak akan ada orang yang bakal benci padanya. Aselin terperangkap dalam ilusi yang dia buat sendiri. Dia salah total. Jika dia benar-benar bisa membaca mata dan ucapan dari Marvin, dia adalah wanita receh yang tidak bakal pernah Marvin dambakan. Tidak ingin pulang tanpa hasil, Aselin pun mulai beraksi. Meskipun dia tidak pernah sekalipun berhubungan badan dengan pria manapun, bukan berarti dia tidak punya pengetahuan tentang seks. Sebagai wanita normal apalagi berhadapan dengan pria idamannya, dia tahu apa yang harus segera diperbuat. Marvin Rak, saya mengagumimu dengan sepenuh hati, ucapnya dengan rayuanan menggoda. Aselin melepaskan blazer hitamnya dan melemparkannya ke atas meja, kemudian menyibakkan rambutnya ke belakang dengan penuh gairah. Perlahan dia membuka satu persatu kancing kemejanya, hingga tampak bra pink yang begitu menggoda. Setelah membasahi bibirnya dengan lidah manisnya, dia berkata mesra, saya ingin bercinta denganmu, Marvin Rak. Dia menaikkan satu kakinya ke atas kursi sembari memberikan tatapan nafsu. Setelah itu, Aselin membungkukkan badan sambil menonjolkan bokongnya. Matanya sangat bergairah.